Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema yang sudah di-share ya ke grup ya. Ya, grup Bina Fitrah ya. Yaitu tentang istighfar dalam sholat. Istighfar dalam sholat. Ya. Nah, istighfar itu artinya memohon ampunan dosa. Ya. Sebab dosa itu ada kaitannya dengan surga. Ya. Orang yang dosanya tidak diampuni tidak akan masuk surga, masuk neraka dulu kan. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalian harus cepat, harus segera, enggak boleh telat, lambat, apalagi tidak dapat. Pertama untuk mendapatkan ampunan. Yang kedua untuk mendapatkan surga. Jadi ampunan dulu baru surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi, kemudian sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Nah, ini menjelaskan bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah dia selalu siap, siaga, ya, cepat, ya, untuk mendapatkan dua hal penting. Yang pertama apa? Maghfirah, supaya tidak masuk neraka. Yang kedua jannah, ya, surga. Dan surga itu kaplingnya seluas langit dan bumi dan sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Kemudian dosa itu juga ada kaitannya dengan kesalahan. Kemudian ada kaitannya dengan mati husnul khatimah. Mati bersama orang-orang yang baik. Mati sedang berbuat baik dan bersama-sama orang yang berbuat baik. Sebab mati itu bisa sendiri-sendiri, bisa massal ya. Ya. Kadang-kadang waktu tabrakan di mana ya, di tol ya, kilometer berapa itu ya. Itu berapa orang itu ya. Atau misalnya banjir bandang yang kemarin terakhir di Sukabumi, atau misalnya tsunami di Aceh, itu ratusan ribu tuh mati massal ya. Tapi kemudian insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah, baik sendiri ataupun rame-rame. Dengan catatan, pertama kita harus iman, kedua memenuhi panggilan Allah, ya. Yang ketiga diampuni dosanya oleh Allah, yang keempat ditutup kesalahan. Baru insya Allah mati bersama orang yang baik dalam keadaan dimuliakan, ya. Tidak dihinakan. Itu ada dalam surat Ali Imran ya, mulai ayat 90 sampai ayat 200. Kita mohon ya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya. Dan selanjutnya. Kemudian Rasulullah SAW beristighfar setiap harinya itu 100 kali ya, setiap harinya. Dalam riwayat lain 70 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar. Ya, tidak cukup satu kali, tapi berkali-kali. Ya. Dan ini disabdakan oleh beliau, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu, bertobatlah kalian ilallahi kepada Allah. Fa ini karena sesungguhnya aku atubu, selalu bertobat. Fil yomi, dalam satu harinya, ilahi kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali ya. Kemudian yang selanjutnya, istighfar disyariatkan karena memiliki keutamaan, memiliki fadilah atau fadail ya. Jadi setiap ibadah itu pertama harus disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan bukan ibadah. Makanya ibadah itu cari perintah, jangan cari larangan ya. Beda dengan urusan dunia, cari larangan, jangan cari perintah kan gitu. Nah kemudian setelah ada perintahnya, cari hikmahnya, cari fadilahnya. Karena setiap ibadah yang disyariatkan itu pasti ada hikmahnya, ada juga fadilahnya. Termasuk istighfar. Istighfar itu ibadah. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah SWT. Termasuk oleh Rasulullah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah ya. Karena sesungguhnya aku bertobat kepadanya dalam satu hari berapa? 100 kali ya. Kemudian istighfar disyariatkan karena memiliki keutamaan. Di antaranya pertama,
agar tidak kekurangan air. Karena air itu pertama sumber kehidupan. Yang kedua, air itu sumber rizki. Kan segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air. Kemudian dari air, kemudian bumi mengeluarkan aneka makanan berupa buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ada lalap-lalapan, rumput-rumputan, segala macam itu. Jadi tanpa air bumi ini gersang. Tanpa air bumi ini tidak ada penduduknya. Tapi dalam waktu yang sama air juga sumber rizki. Allah turunkan air dari langit, kemudian Allah jadikan bumi terhampar, kemudian Allah jadikan langit terbentang, kemudian Allah tumbuhkan aneka macam buah-buahan, rizqalakum. Jadi berasal dari air, kemudian pada akhirnya rizqalakum. Jadi rizki buat kalian. Apa pesan Allah? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau kamu tahu, kamu jangan bikin tandingan buat Allah. Orang yang berilmu itu tidak akan menyekutukan Allah karena tahu. Artinya orang yang menyekutukan Allah, orang yang melakukan kesyirikan sejatinya adalah orang yang jahil, orang yang juhala, orang yang jahlun. Orang apa tuh? Orang bodoh. Karena jika kamu tahu, kamu tidak akan menjadikan untuk Allah itu tandingan, bandingan, saingan dan lain sebagainya. Kalau yakin bahwa yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah kalau kita banyak istighfar, maka tidak akan kekurangan air. Katanya makin tua kita sering kencing di atas 60 rata-rata kencing berapa kali malam itu. Nah, itu kalau tidak diimbangi dengan minum air, itu setiap kencing minum air, setiap kencing minum air, itu air itu akan berkurang, dan kemudian pengaruhnya akan menjadi darah kental, Itu tadi di Bina Fitrah ada itu itu yang menyebabkan stroke dan lain sebagainya, karena makin tua itu fungsi jantung makin berkurang. Makanya dibantu dengan minum air. Bayangkan kalau tidak ada air Yang kedua, agar berlimpah harta. Berlimpah harta itu Kemudian yang ketiga, agar banyak anak. Rata-rata kalau jadi orang kaya pada mau tapi jadi orang yang banyak anaknya pada mau enggak? Di sini paling banyak anaknya berapa Pak? Tiga Padahal orang yang istighfar itu pertama dijamin tidak akan kekurangan air. Yang kedua dijamin hartanya berlimpah. Yang ketiga dijamin anaknya banyak. Walaupun syariatnya katanya kalau susah punya anak itu makan rutop. Apa rutop itu? Itu kan itu untuk menyuburkan katanya. Tapi sejatinya yang ngasih anak siapa? Allah. Makanya kata Ibnu Abbas ketika ditanya, ada orang yang mandul, banyak istighfar, insya Allah Allah kasih anak, katanya gitu. Yang keberapa? Yang keempat, agar banyak kebun dan sungai, supaya tidak susah air, supaya tidak susah ikan, supaya tidak susah buah-buahan. Dulu pesantren rata-rata gratis kan, karena kiainya punya kebun, punya sawah. Kalau sekarang pesantren lebih mahal daripada sekolah umum, betul ya? Iya, lebih mahal. Kenapa? Kiainya nggak punya kebun, kiainya nggak punya sawah, kiainya nggak punya sungai. Dulu kalau pesantren itu dari rumah cuma dibekalin beras doang, sebab lauhnya sudah ada di pesantren. Sekarang mah harus lengkap nitipin anak ke pesantren itu, dan biayanya bukan main sekarang itu. Kalau pesantrennya yang bagus yang paling murah saja kan 14 juta uang masuknya. Kemudian bulanannya 1.400.000 Tapi kalau yang bagus itu lebih daripada itu. Nah, dijamin orang yang istighfar itu akan dikasih apa? Kebun yang banyak, sungai yang banyak Berasal dari mata air karena makin lama mata air juga makin berkurang. Makin lama mati air juga makin hilang Di Bandung banyak itu tempat-tempat yang di sana menunjukkan dulunya banyak mata air, tapi kalau sekarang itu kurang air, susah air gitu kan. Namanya apa? Cileunyi,
Cibiru, Cicaheum, apalagi? Ya? Ciwidey, itu kan banyak mata airnya, ya. Tapi coba, ya, sekarang ke sono, wah susah air itu, ya. Nah, jadi Allah jamin itu kalau istighfar itu banyak air. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, setelah ya, Nabi Nuh itu berdakwah maksimal, tapi bukan disambut malah disambit, dia kemudian ya, menyuruh umatnya yang tidak beriman kepadanya, yang maksiat kepada Allah untuk istighfar. Waktu itu kata Nabi Nuh, aku berkata, istaghfiru, ya istighfarlah kalian. Mohon ampunanlah kalian untuk dosa kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah. Kenapa? Innahu, karena semuanya dia, karena adalah Ghafaro, maha pengampun, dan tidak pernah berhenti mengampuni dosa hambanya, pertama sampai matahari terbit di sebelah barat. Ya, nanti kalau matahari sudah terbit di tempat terbenamnya, itu tandanya ya Allah sudah tidak mengampuni dosa kita lagi. Ya. Yang kedua, kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu tidak ada lagi yang namanya Ghafaro, nggak ada itu. Nah, apa bentuk ya atau hikmah atau keutamaan orang yang ya istighfar? Pertama, yursilis sama alaikum midraro. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan ternyata hujan itu ya Allah jelaskan dalam Al-Quran untuk menjaga yang namanya air, baik volumenya maupun kualitasnya. Karena ternyata air hujan itu air yang paling bersih itu. Ya. Baru kemudian air, mata air dan sebagainya. Nah, itu untuk menjaga keberadaan air di bumi. Makanya Allah ciptakan langit itu sebagai was-sama'i dzatir raj, ya. Ya. Langit itu yang punya hujan. Langit itu yang punya fungsi untuk mengembalikan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang naik ke langit dikebawahkan lagi, kan. Coba kalau air naik terus, ya. Habis itu kan, ya. Nah, tapi oleh langit ya dikembalikan, ya. Allah bikin sistem yang luar biasa. Sementara yang dari luar angkasa yang mau masuk ke bumi kan harus lewat langit dulu, dikembalikan lagi ke atas. Kalau itu membahayakan. Kalau tidak, ya seperti besi dibiarkan masuk ke dalam bumi itu, ya. Karena kalau tidak ada besi, kira-kira jalan tol bisa dibikin nggak? Enggak kan? Ya. Kira-kira dari Mambo sampai Cawang itu besinya berapa banyak tuh? Ya, itu semuanya ya diturunkan dari langit, ya. Makanya sebenarnya kalau kita mau cari besi yang lebih banyak, naik aja ke langit, ya. Gitu, nggak usah jadi pedagang rongsokan, nggak usah itu. Ya, di sana besinya banyak itu, ya. Nah, cuman kita belum punya alat transportasi. Dan kemudian Allah menantang, kalau mampu menembus langit silakan. Jangankan manusia doang, berkolaborasi dengan jin juga silakan. Tapi tidak akan bisa menembus langit illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan kekuasaan. Ya, siapa diantaranya yang Allah kasih sultan? Nabi Muhammad dengan kendaraan yang bernama buruk itu bisa menembus langit. Ya, sekarang tidak ada alat transportasi yang canggih sekalipun yang pernah dibuat oleh manusia yang bisa menembus langit. Kenapa? Karena ada pintunya, ya. Kalau pintunya ditutup nggak bisa. Kemudian ada penjaganya. Kalau tidak diizinkan nggak bakal bisa masuk. Kemudian ya fadilah istighfar itu wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan banyakkan pertama harta, yang kedua adalah anak, ya. Wa yaj'al lakum, dan Allah akan jadikan buat kamu jannat, kebun-kebun. Wa yaj'al, dan dia akan jadikan lakum buat kamu anharo, sungai, ya. Jadi di kebun ada makanan, di sungai ada makanan, ya. Di sungai ikan, di kebun apa? Buah-buahan. Insya Allah tuh sehat itu. Tidak akan kena osteoporosis, apalagi ya. Kenapa tiap hari makan ikan, tiap hari makan buah-buahan, ya. Nah, persoalannya bukan tidak tahu, ya, tapi kemudian kalau tiap hari makan buah-buahan, tiap hari makan apa? Ikan, nah, lumayan ya anggarannya banyak kan. Ya, kecuali nanti di surga ikan gratis, walahmi
tairin ya mimma yashtahun. Jadi ada daging burung yang kemudian sesuai dengan selera ya. Kemudian apa lagi ya, disebutkan di dalam hadis ada ya orang Yahudi yang nanya kepada Rasul, kalau Rasul bisa menjawab dia mau masuk Islam. Apa pertanyaannya? Makanan apa yang pertama dimakan oleh penghuni surga? Nah, kalau Rasul menjawabnya benar, orang itu masuk Islam. Apa kata Rasul? Makanan yang pertama dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus, gitu. Ya. Ada yang nyobain, Pak? Ya. Biasanya yang suka ke laut tuh ya, kayak apa sih hati ikan paus itu ya? Jadi ada daging, ya. Tapi yang sering disebut oleh Allah bukan daging. Ya, kalau daging cuma 2 kali kalau nggak salah disebut dalam Al-Quran. Tapi kalau yang namanya buah-buahan berkali-kali itu, ya, tentang pentingnya buah-buahan. Ya. Yang kelima, agar aman dan selamat dari azab Allah. Ya. Kalau kita baca Al-Quran yang 30 juz ada 4. 4 syarat kalau kita mau selamat dan aman dari azab Allah. Yang pertama beriman, yang kedua bersyukur, nah yang ketiga dan keempat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal 33 ya. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah itu tidak mungkin mengazab mereka kalau engkau bersama mereka. Jadi kalau Rasul ada ya, bersama mereka, Allah tidak akan timpakan azab. Jadi kalau kita mau aman dan selamat dari azab, harus bersama Rasul. Artinya apa? Hidupkan sunnah Rasul. Ya, hidupkan sunnah Rasul. Ya, jangan sampai dirusak. Kemudian Allah tidak akan mengazab mereka ya, ketika mereka sedang istighfar. Bayangkan, ya, kalau kita sedang istighfar, bencana apapun tidak akan menimpa kita. Ini Al-Quran. Ya. Jadi tidak sembarang kita mengucapkan shadaqallahul azim, tapi juga yakin orang yang bersama Rasul menghidupkan sunnah Rasul, kemudian dalam waktu yang sama dia juga beristighfar, paling tidak pada waktu sahur atau minimal ketika sholat. Ya. Makanya ada 5 keadaan disunahkan istighfar dalam sholat. Ya. Yang pertama istighfar dalam doa iftitah. Ya. Di antaranya wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita rata-rata sampai sini ya. Betul kan? Ya. Nah, istighfarnya enggak dibaca itu. Ya. Itu belum ada istighfarnya itu, ya. Baru itu ada lanjutannya. Apa? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah raja, tidak ada Tuhan yang pantas diibadati selain engkau. Anta Robbi wa ana abduka, aku itu, engkau itu Robmu, engkau itu Robku, dan aku adalah hambamu. Dalam tu nafsi wa tarabtu bizanbi, aku ya, berbuat dolim kepada diriku, tapi aku juga mengakui dosaku. Ya, faghfirli dzunubi jami'a. Nah ini ya, istighfar dalam sholat ketika iftitah. Nah, jadi kalau bisa nanti dilanjutkan ya. Yang belum hafal ini ada makalahnya, tinggal dibuka ya. Ada kalimat faghfirli dzunubi jami'a. Karena sering berbuat dolim, ya, kemudian kita menyadari itu adalah dosa, maka minta ampunan kepada Allah dengan istighfar. Bagaimana istighfar dalam sholat? Faghfirli dzunubi jami'a. Oleh karena itu, ampunilah seluruh dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sungguhnya tidak ada yang akan mengampuni sebuah dosa kecuali engkau. Nah, ternyata masih ada lagi sambungannya. Wahdini li ahsanil akhlak. Ya, kemudian tunjukkan aku, bimbing aku kepada akhlak yang terbaik. Apa akhlak yang terbaik? Akhlak Rasulullah. Kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul itu punya pribadi yang agung dan mulia. Jadi kalau kita mau ya ditunjukkan kepada akhlak yang terbaik, maka kemudian kita harus ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul, ya. Kemudian la yahdili ahsaniha ila anta, ya, tidak ada yang akan menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau. Jadi Allah kasih tahu akhlak yang terbaik itu akhlak Rasul.
Karena Rasul itu adalah teladan yang baik, uswatun hasanah. Tapi dalam waktu yang sama Rasul itu dapat misi, dapat risalah, apa? Menyempurnakan akhlak mulia. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian ini masih panjang nih, ya penting banget nih kita. Jangan sampai kemudian terputus. Harus nyambung itu. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha ila anta, hindarkan aku dari akhlak yang jahat, tidak akan ada bisa menjauhkan aku daripadanya kecuali engkau, ya. Jadi kalau ada orang yang berakhlak baik, itu sejatinya itu dibimbing oleh Allah, ya. Dibimbing oleh Allah, ya. Makanya kita minta dibimbing terus agar kita tetap berakhlak mulia. Kemudian apa? Labaika, ya, wasa'dai, ya. Biasanya ini kapan dibaca ya labaik itu? Kalau haji dan umrah. Ternyata dalam sholat juga ada itu talbiyahnya. Talbiyah dalam sholat itu ketika iftitah, ya. Istighfar itu ketika iftitah. Tapi sayang kita baru nyampe wa ana minal muslimin. Padahal ada talbiyahnya. Labbaika wasa'daik, aku penuhi panggilanmu dengan kegembiraan, ya. Jadi kita harus gembira ketika memenuhi panggilan Allah. Sebentar lagi Ramadan, kan ada panggilan Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Kemudian panggilan Jumat yang ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Harus gembira kita memenuhi panggilan Allah tuh. Wal khairu kulluhu biyadaik. Ya, seluruh kebaikan itu ada di kedua tanganmu. Minta kepada Allah. Wa syarrul laisa ilaik. Sedangkan kejelekan tidak boleh dihubungkan kepada Allah, ya, tidak ada kaitannya dengan engkau, ya. Jadi musibah apapun, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang berasal dari Allah itu tidak ada keburukannya, tidak ada kejelekannya kalau kita menyikapinya dengan iman, kalau kita menyikapinya dengan benar, ya. Kalau musibah menyenangkan, kita bersyukur, buah kebaikan. Baiknya apa? Kebaikannya adalah, buahnya adalah kebaikan. Dan kalau diuji dengan musibah yang tidak menyenangkan, kita bersabar, maka buahnya adalah kebaikan juga. Innaka ana bika wa ilaik, ya. Aku hidup karenamu dan aku hidup sedang menuju kepadamu. Jadi kita hidup itu karena Allah, karena dihidupkan oleh Allah. Nah, nanti kita akan kembali kepada Allah. Makanya kalau dapat musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman kembali kepada Allah tuh, apakah kembali ke surga Allah atau kembali ke neraka Allah? Kita harus kembali ke surga Allah. Dengan apa? Dengan tenang dalam ibadah, ya. Bukan hanya senang tapi tenang, ya. Kemudian apa? Kita berusaha untuk ridho kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita, dan kita berusaha untuk diakui sebagai hambanya, dan kemudian dipersilahkan untuk masuk ke dalam surganya. Itu kan ayat terakhir, ya, surat Al-Fajr kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita harus masuk surga. Bagaimana caranya? Jadi hamba Allah, ya. Bagaimana caranya supaya kita jadi hamba Allah, ridho kepada Allah, diridhoi oleh Allah? Bagaimana caranya? Ibadah dengan tenang, ibadah dengan senang, ibadah dengan lapang. Baru tabarokta wa ta'alait, ya, engkau maha berkah dan maha tinggi. Nah, ditutup dengan istighfar tuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampunan dan bertobat kepadamu. Sampai malam ini yang suka baca sampai sini ada nggak? Angkat tangan. Ya. Kodol luar biasa kalau diteruskan, ya. Diteruskan. Kita senangnya sepotong-sepotong sih, ya. Coba, ya. Wajah tuh baca tuh lengkap bagus dia. Yang kedua, istighfar dalam ruku, ya. Dalam ruku juga ada istighfar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci engkau ya Allah, Tuhanku, dan dengan pujian aku kepadamu ya Allah, ampunilah dosaku. Yang ketiga, ada istighfar dalam sujud, ada itu, ya. Nah, ini ada yang pernah yang sudah mengamalkan belum? Allahumma gfirli dzanbi kullahu dikahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirahu. Ya, ini minta diampuni dosa. Ternyata dosa itu macam-macam.
Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku yang kecil dan yang besar, yang telah lewat dan yang akan datang, yang kulakukan dengan terang-terangan dan yang tersembunyi. Minta diampuni semuanya tuh. Yang keempat, istighfar dalam duduk di antara dua sujud. Yang paling pendek, Robbik firli, Robbik firli, Robbik firli. Bisa juga sekali, Robbik firli, bisa itu. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya kan gitu. Nah, kemudian ada yang agak panjangnya nih ya. Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzukni warfa'ni. Ini erat kaitannya dengan kebutuhan hidup kita, dan ini kebutuhan primer tuh. Jangan sampai kita tidak mendapatkannya ya. Ya, ini kalau di apa makanan itu sembako ini ya. Sembako hidup ini ya. Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, tunjukkan aku ke jalan yang benar, cukupkanlah aku, selamatkan aku. Ya, kemudian tubuh sehat dan keluarga terhindar dari musibah, berilah aku rezeki yang halal dan angkatlah derajatku. Ya, nah ini yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Kemudian apalagi? Yang kelima, yang terakhir nih. Ya, apa? Istighfar dalam duduk ketika tasyahud sebelum salam ya. Kan sebelum salam itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ada lagi tuh ya. Nah, kalau itu kan tidak ada istighfarnya. Yang ada istighfarnya ini ya. Ini diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar kemudian berkata kepada Rasul, alimni du'a ad'u bihi fi sholati, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang bisa aku panjatkan saat sholat. Qala, kata Nabi, kul, baca oleh kamu wahai Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, baca ini ya. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang tanyakan sama ini?